Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaidi Al-Hadi. Kembali lagi dengan saya tentang bisnis plan atau perencanaan bisnis dalam kewirausahaan. Perencanaan bisnis adalah suatu ciri atau cara seorang pengusaha sukses untuk menjalankan bisnisnya. Bisnis plan atau biasa kita sebut dengan perencanaan bisnis ini adalah salah satu hal penting dalam bisnis. Perencanaan bisnis ini adalah suatu dokumen tertulis yang menjabarkan rencana-rencana dalam bisnis. Isi dokumen tersebut dia lain adalah perencanaan bisnis yang harus memiliki strategi dari penjualan ke pemasaran secara rinci, dan kadang dari keuangan perusahaan juga pendapatan keuntungan perusahaan tersebut serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Perlu diperhitungkan semua dari pengeluaran dan pendapat dari perusahaan tersebut dengan secara rinci, jualan pemasarannya. Membuat rencana bisnis ini harus berisi sejumlah komponen informasi perusahaan maupun pemasaran. Pengusaha sukses membuat rencana bisnisnya disajikan dalam sebuah binder dengan sampul yang mencantumkan nama bisnis, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, alamat email, dan situs website dan tanggalnya juga. Dan bagian penting dalam perencanaan bisnis ini adalah ringkasan bisnisnya. Ringkasan bisnis tersebut yang Anda ingin capai dalam bisnis tersebut. Misalnya, jika Anda mencari mitra bisnis, jelaskan bagaimana keuntungan untuk mereka dan pembagian mereka, berapa lama jangka waktu Anda akan membayar kembali jika Anda lakukan peminjaman, dan jelaskan juga penggunaan dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk membeli peralatan barukah, membayar utang berjalankah, atau digunakan untuk memperluas bisnis Anda. Komponen penting lainnya dalam bisnis plan atau perencanaan bisnis adalah deskripsi produk. Deskripsi produk bisnis dapat terdiri dari beberapa paragraf hingga beberapa halaman atau beberapa lembar yang dikerjakan untuk menulis deskripsi sebuah produk perusahaan. Tergantung pada kerumitan rencana bisnis tadi. Jika Anda atau jika rencana yang kita buat tidak terlalu rumit, buat deskripsi tersebut dengan singkat dan jelas. Nah, komponen selanjutnya yaitu saat menjelaskan produk atau jasa, pastikan memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang dibicarakan. Jelaskan bagaimana menggunakan produk ini, layanan yang Anda berikan untuk tentang apa yang membuat produk atau layanan Anda berbeda dari produk lain yang tersedia di pasar. Jadilah spesifik tentang apa yang membedakan bisnis Anda dari pesaing Anda, yang bertujuan untuk spesifikasi dari produk Anda mendeskripsikan bahwa produk Anda bagus dan tidak banyak yang dijual di pasaran. Jadi produk yang Anda buat membuat mitra kerja Anda menjadi tertarik dan memiliki nilai dan keunggulan di dalam produk tersebut di persaingan pasar dan bisnis lainnya, di keunggulan kompetitif, dan mengapa bisnis akan keuntungan yang didapatkan tadi dari deskripsi produk tadi. Jelaskan juga faktor yang menurut kita membuatnya berhasil. Nah, dari deskripsi produk jelaskan di mana produk tersebut
menjadi membuatnya lebih populer dan berhasil di pasaran dan terjual dan laku keras dalam perusahaan, seperti jualan boba yang populer di kalangan masyarakat sekarang, kalangan muda, yang minuman tersebut membuat kalangan muda sekarang ini menjadi terobsesi atau berkeinginan untuk membeli produk tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut membuat mitra kerja Anda menjadi berpikiran untuk ada keunggulan dari produk tersebut, membuatnya bisa berhasil terjual di pasaran. Nah, dari pasar tersebut kita harus menganalisis pasar yang menyeluruh akan membantu menentukan prospek serta membantu menetapkan harga distribusinya. Contohnya boba tadi, jika kita menentukan harga minuman boba tersebut, kita akan dapat menetapkan harga dan distribusinya, dan strateginya gimana untuk promosi. Akan memungkinkan juga kita mempromosikan lewat jejaring sosial dengan cara posting di internet atau di medsos, yang membuat produk kita tadi jadi lebih populer dan dikenal oleh kalangan masyarakat, khususnya kalangan muda tadi. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan kita untuk menjadi sukses baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tadi, jangka panjang. Nah, memulai bisnis plan dengan analisis pasar, yakni mendefinisikan pasar dalam ukuran, demografi, struktur, prospek atau prospek pertumbuhan, tren yang lagi diminati oleh orang banyak, dan potensi penjualannya juga. Selanjutnya juga tentukan beberapa sering produk atau jasa yang akan dibeli oleh target pasar. Nah, dari target ini kita memikirkan gimana produk kita ini akan terjual, berapa banyak keuntungan yang didapatkan, berapa banyak produk kita yang akan terjual. Kemudian cari tahu juga potensi pembelian tahunannya. Kemudian beberapa presentasi dari jumlah tahunan yang kita miliki atau kita dapat capai, kita tidak ada yang mendapat 100% pangsa pasar. Nah, sesuatu yang sekecil-kecilnya 25% dianggap sebagai pangsa dominan. Seterusnya yaitu adalah komponen operasi dan manajemen dari rencana yang kita rancang untuk menggambarkan bagaimana fungsi bisnis secara berkelanjutan. Rencana operasi logistik organisasi seperti tanggung jawab intim manajemen, tugas yang diberikan ke setiap divisi dalam perusahaan, dan persyaratan, model, biaya, dan yang terkait dengan operasi bisnis. Hal penting yang membuat rencana bisnis ini adalah perencanaan keuangan. Nah, secara keseluruhan, rencana ini membutuhkan modal dan uang setelah mendefinisikan produk, pasar, dan operasi area. Berikutnya yang harus kita perhatikan yang adalah laporan keuangan, yang meliputi laporan keuntungan atau kerugian, laporan arus kasnya, dan arus pengeluaran dari perusahaan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.